Selamat siang sahabat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Bribtu Andi Ernawati akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua dan telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol Matius D. Fakiri memimpin upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Pahlawan dengan tema Pahlawanku Teladanku bertempat di lapangan apel Mapolda Papua. Dalam membacakan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia Dr. H.C. Tri Risma Harani M. Kapolda Papua menyampaikan setiap tanggal 10 November seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan mengenang para pendahulu bangsa Indonesia yang gugur di medan laga. Lebih lanjut, Kapolda mengatakan bahwa para pejuang kemerdekaan Indonesia secara gagah berani melawan tentara-tentara musuh yang bersenjata lengkap. Para pejuang sepenuhnya percaya bahwa masa depan anak dan cucu kandung revolusi Indonesia sangat layak untuk diperjuangkan. Selain itu, Kapolda menambahkan, peringatan Hari Pahlawan 2022 diharapkan dapat terus memberikan energi tambahan untuk mengunggah kesadaran segenap elemen bangsa untuk terus bersatu dan membantu sesama tanpa memandang sekat. Para pahlawan kemerdekaan Indonesia secara gagah berani melawan tentara-tentara musuh yang bersenjata lengkap. Tidak akan mau menyerah pada siapapun juga. Para pejuang sepenuhnya percaya bahwa masa depan kita dan anak cucu kandung revolusi Indonesia sangat layak untuk diperjuangkan dari Aceh hingga Papua. Saya melihat dan merasakan geliat serta semangat yang bangkit semakin menyala. Masyarakat dimanapun berada menyuarakan gairah untuk berantas kebodohan. Mulai dari meningkatkan pengetahuan, melatih keterampilan, sampai dengan budidaya dan pengelolaan hasil bumi. Teladan dari para pahlawan bangsa yang telah sukma kiranya menjadi semangat kita memperingati Hari Pahlawan tahun ini dengan tema Pahlawanku Teladanku. Dengan semangat pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, peringatan Hari Pahlawan ini tahun 2022 diharapkan dapat terus memberikan energi tambahan untuk menggugah kesadaran segenap elemen bangsa untuk terus bersatu dan membantu sesama tanpa memandang sekat. Kapolda Papua Inspektur Jenderal Polisi Matius D. Fakiri memimpin langsung upacara wisuda Purna Bakti anggota Polri dan PNS Polri Polda Papua di Aula Rastra Samara Polda Papua. Upacara tersebut dihadiri oleh Wakapolda Papua Brigjen Pol Ramdhani Hidayat, Ketua Bayangkari Daerah Papua Nyonya Eva Matius Fakiri, pejabat utama Polda Papua, dan pengurus Bayangkari Daerah Papua. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Papua mengatakan bahwa memasuki usia pensiun adalah suatu proses berakhirnya masa kerja secara rutin dan mulainya untuk memasuki masa beristirahat karena masa kerja secara aktif telah berakhir. Kegiatan wisuda Purna Bakti yang dilakukan adalah merupakan wujud penghargaan yang tulus dan ungkapan rasa hormat yang setinggi-tingginya dari segenap kesatuan dan rasa kecintaan bagi anggota yang memasuki masa pensiun atas pengabdian selama dinas aktif sampai mengakhiri masa purna tugas di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masa pensiun merupakan akhir dari pola hidup seseorang dalam dinas, atau disebut juga masa transisi ke pola hidup yang baru. Dengan kata lain, pensiun selalu menyangkut perubahan peran, perubahan keinginan, dan perubahan nilai. Namun, walaupun purna tugas, tetapi aktivitas dan kreativitas otak harus terus dirangsang untuk berpikir. Pengabdian tidak berhenti hanya karena kita memasuki purna tugas. Saya juga meyakini dan percaya bahwa dalam hati rekan-rekan telah terbakti jiwa dan semangat Tribrata dan Catur Prasetya yang kokoh dan kuat. Sekali Bayangkara tetap Bayangkara. Usai upacara wisuda Purna Bakti,
personil Polri dan ASN Polri Polda Papua, kegiatan dilanjutkan dengan upacara tradisi Pedang Pora yang dipersembahkan untuk melepas 108 anggota Purna Bakti yang selama ini mendedikasikan dirinya untuk mengabdi kepada Polri khususnya Polda Papua. Kegiatan upacara Pedang Pora menjadi tradisi bagi personil yang menjalani wisuda Purna Bakti. Tradisi Pedang Pora itu disimboliskan sebagai upacara penghormatan atas jasa-jasa pengabdian anggota yang selesai masa tugasnya. Untuk diketahui pada tahun 2022 ini, personil Polri dan ASN Polda Papua yang Purna Bakti atau pensiun sebanyak 108 orang, terdiri dari Pamen 38 orang, Pama 45 orang, Bintara 14 orang, dan ASN 11 orang. Dalam rangka HUT Brimob ke-77 tahun 2022, Satuan Brimob Polda Papua mengadakan Tri Lomba yang bertempat di Mansinam AB Pantai, Kota Jayapura. Pelaksanaan tersebut dipimpin langsung oleh Wakapolda Papua, Brigjen Pol Ramdhani Hidayat, yang didampingi Dansat Brimob Polda Papua, Kombes Pol Budi Satrijo, dan diikuti personil jajaran Sat Brimob Polda Papua. Wakapolda Papua mengatakan kegiatan ini merupakan suatu kehormatan untuk personil Brimob semuanya karena melalui perlombaan ini bisa menunjukkan semangat dan kebanggaan atas jajaran Satuan Brimob Polda Papua. Perlombaan yang dilaksanakan berupa menembak, namun dilaksanakan dengan cara dimulai melewati rute atau perjalanan jauh dari AB Pantai menuju lapangan tembak Perbankin, Papua. Pelaksanaan Tri Lomba diikuti oleh 6 tim yang di mana masing-masing anggotanya sebanyak 10 orang. Ada beberapa kegiatan. Yang pertama yang sudah kita laksanakan bakti sosial, kemudian donor darah, kemudian memberikan bantuan kepada anggota kita yang sakit, yang tahunan. Kemudian ada perlombaan bola voli. Kemudian hari ini kita olahraga Tri Lomba. Tri Lomba ini maksud tujuannya adalah untuk mengukur ya kemampuan masing-masing satuan yang telah tergelar setiap minggunya, bulanannya kita sudah buat jadwal pelatihan. Nah sekarang kita buat Tri Lomba ini dalam rangka hari ulang tahun Brimob ke-77 untuk mengukur, ya, mengevaluasi selama pembinaan satuannya. Bapak dengar. Sahabat Humas Polda Papua, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan live kita pada hari ini. Saya Bribtu Andi Ernawati pamit undur diri, tetap waspada dan salam presisi.